Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan bab ke-7 atau bab kedua di semester kedua tentang bioteknologi. Langsung saja bahwa pada materi ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan teknologi. Yang ketiga, pengembangan teknologi konvensional dan modern, ya masih bersatu itu. Mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan, menjelaskan prinsip rekayasa genetik dan produknya, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, menganalisis perbedaan kandungan gizi dalam bahan baku bioteknologi dengan produk bioteknologi, menemukan solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan penerapan prinsip bioteknologi, menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk teknologi konvensional. Mungkin ini kita tidak lakukan karena di masa pandemik. Dan materi ini kita mulai dengan bioteknologi itu dari kata bio dan teknologi. Artinya bioteknologi ini menerapkan pemanfaatan makhluk hidup, ya ini sini pokoknya ya, clue-nya. Makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi kita kelompokkan menjadi dua, ada yang konvensional, ada yang modern. Yang konvensional itu yaitu dia menggunakan jasa dari mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, maaf ya. Jadi bioteknologi konvensional ada bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Contoh misalkan jamur itu dan bakteri yang menghasilkan enzim tertentu melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contohnya ada pada misalkan tape, ya, tempe, yogurt, nata de coco, keju, dan kecap. Sedangkan kalau bioteknologi modern adalah suatu produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu suatu kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Nah, ini sering dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contohnya pada produk teknologi modern itu misalkan pada organisme transgenik, misalkan ada jagung, ya kedelai, ya, dan protein sel tunggal atau PST. Nah, bagaimana manfaatnya? Yang pertama tentunya menghasilkan bahan makanan yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian bisa menciptakan bibit unggul yang memberikan produk bermutu tinggi, ya, yang tahan hama, ya, bisa mengendalikan serangga perusak tanaman. Nah, bagaimana dampaknya? Pertama, tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya hama. Kemudian produk bioteknologi hasil rekayasa genetika suatu organisme dapat menyingkirkan plasma mutbah, ya, yaitu suatu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Kemudian produk makanan beralkohol itu bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Nah, ini contoh dari makanan produk bioteknologi, ya. Kalian tolong ini Bapak sangat tekankan harus bisa menghafal, ya, bisa tahu, misalkan mentega itu bahannya susu, mikroorganisme, bakteri, asam laktat, keju juga dari susu, cuman mikroorganisme yang berbeda. Tolong ini kalian bisa hafalkan. Biasanya yang keluar dalam ujian itu seperti ini, soal-soal seperti ini. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, contoh untuk transgenik misalkan pada jagung, ya, ini disisipkan sel tertentu mulai satu dengan bantuan vektor. Tahapannya dimulai dengan misalkan nih TI plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium, jadi yang berfungsi sebagai apa namanya organismenya yang dipakai adalah Agrobacterium, yaitu yang dikeluarkan oleh bakteri Agrobacterium yang nanti dipotong menggunakan enzim endoklinase restriksi. Kemudian yang kedua tahapannya DNA pengode protein
yang diinginkan diisolasi dari organisme tertentu. Kemudian yang ketiga, gennya disisipkan pada plasmid, ya. Ini ada bantuan dari enzim ligase, kemudian plasmid nanti sudah disisipkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam bakteri Agrobacterium. Nah, tadi berlanjut tahapannya, plasmid yang sudah tersisipkan akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Kemudian nanti bakterinya dimasukkan ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Nah, sel tanaman akan membelah, tiap sel akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat karakteristik yang baru sesuai dengan gen yang disisipkan. Nah, ini kalau dalam gambaran seperti ini ya tahapannya. Nah, kemudian dalam peternakan, ini sapi biasa yang konvensional ya, yang belum dilakukan transgenik. Nah, ini adalah transgenik yang dihasilkan adalah sapi dengan bobot tubuh yang sangat besar. Nah, bioteknologi kesehatan banyak sekali, contohnya dihasilkan antibodi, yaitu misalkan penicillin, streptomycin, neomycin, dan lain sebagainya. Itu didapatkan dari nama mikroorganismenya ini. Kemudian insulin. Nah, nanti Bapak akan menugaskan tolong kalian untuk menjelaskan tahapan pembuatan insulin ya dari bakteri dengan menyisipkan gen ya pada bakteri Escherichia coli. Nah, vaksin ya sekarang lagi heboh-hebohnya tentang vaksinasi virus corona. Nah, seperti ini mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin ya dalam tubuh kita. Kemudian antibodi monoklonal ya. Nah, terus ini proses pembentukan antibodinya. Kemudian ini bioteknologi lingkungan. Di sini ada pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak. Itu menyebabkan hewan burung mati, ikan mati. Nah, ini digunakan bakteri ya, bakteri Pseudomonas ya untuk memakan limbah ini, mengurainya menjadi CO2. Kemudian di sini pada tanah yang tercemar diberikan bakteri tertentu sehingga akan terurai. Nah, bioteknologi pada forensik, yaitu forensik itu merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Ya, pada awalnya untuk mencari menginvestigasi itu dengan sidik jari, berkembang dengan teknologi muncullah data yang lebih akurat yaitu dengan DNA fingerprinting atau sidik DNA. Kemudian dampak terhadap lingkungan ini banyak sekali ya karena terciptanya jagung transgenik, akhirnya nanti jagung lokal sulit untuk ditemukan ya, sangat sulit untuk dicari lagi. Dampak kesehatannya alkohol tadi sudah dijelaskan, buruk kesehatan. Dampak lainnya transgenik itu produk transgenik pada kedelai dikatakan dapat menimbulkan penyakit lain misalkan kanker dan lain sebagainya. Kalau pada dampaknya terhadap sosial ekonomi jelas ya, dengan banyaknya transgenik ini maka negara-negara tertentu yang maju menciptakan bahan makanan yang lebih banyak, yang tentunya nanti negara-negara berkembang akan kekurangan daya ekspornya, daya jualnya dari produk aslinya. Jadi semakin timbul kesenjangan antara negara maju dengan negara yang berkembang atau negara miskin. Demikian materi bab kedua di semester 2 ini Bapak sampaikan, tidak ada tugas. Nanti pada tugasnya nanti disampaikan di Google Classroom. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.